Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah pertama Gereja Injili Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Di hati kami ini adalah rumah-Mu Tuhan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku berada, senantiasa Kau pun ada. Kami jadikan hati ini rumah-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, katakan di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama kita katakan, di hati ini, di hati inilah rumah-Mu.
sembuhkan segala penyakit kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memahkotai kami dengan kasih setia dan ramah, sehingga kekuatan kami seperti pada burung Raja Wali. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Di hati ini lah rumah-Mu. Di hati ini lah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pus. Sekali lagi sama-sama katakan di hati. Di hati inilah rumah-Mu. Amin. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau. Dimanapun ku berada, Kau ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini oleh karena pertolongan-Mu. Dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan Yesus? Hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk datang beribadah kepadamu. Bila pada hari ini Tuhan kami boleh bersungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, hati kami boleh kami serahkan kepadamu. Engkau menolong ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang menolong semuanya kami para anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan yang menguduskan hati dan pemikiran kami. Kami hanya memberi yang terbaik kepadamu ya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kehebatan kami, tapi semua oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Engkau menolong secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan, Engkau berikan dia hikmat bijaksana. Tuhan, firman yang disampaikan di pagi hari ini sampai kepada kami, sampai kepada umat-Mu. Sehingga firman itu Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Firman itu yang menyembuhkan tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau memberkati setiap umat-Mu yang belum hadir, yang sedang perjalanan. Engkau lindungi ya Tuhan Yesus. Tibakan di tempat ini dengan selamat, dengan sukacita. Biarlah kami di tempat ini boleh memuji, menyembah Engkau dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Engkau. Biarlah kami semua boleh menghormati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bahkan juga tempat ini kami serahkan kepadamu.
Pada malaikat Tuhan yang berkemah atas gereja ini, atas tempat ini ya Tuhan Yesus. Kau menguatkan setiap anak-anakmu, hamba-hambamu yang melayani pada hari ini. Inilah ibadah kami yang pertama, kami serahkan kepadamu. Dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita saudaraku. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan bagi kita. Amin saudaraku. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kasih-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya yang memerintah segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah raja, segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Mari semangat Bapak Ibu, bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh besar bagi kita. Sekali lagi katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus menuntun hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah raja, segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah raja, segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah raja, segala raja. Kebesaran-Mu, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Tuhanlah raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Ada yang bisa menolong multimedia kita supaya tampil? Kita
menyanyi lagi, saudaraku. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Haleluya. Biarlah nyanyian kita senada dengan surga, saudaraku. Senada dengan surga. Tuhan yang hadir di sini, saudara, menyertai kita. Tuhan yang hadir di sini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeay. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan untuk Tuhan. Senyum buat Tuhan. Haleluya. Amin. Nyanyikan sekali lagi. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setia. Lawatlah hati umat-Mu ya Tuhan. Oh, Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama. Lagi katakan, di hadapan tahta-Mu, di hadapan. Mari Bapak Ibu, kita membawa pujian kita, bawa seluruh jiwa kita menyembah Tuhan. Amin. Satukan hati kita Bapak Ibu. Yes, haleluya. Semesta bersuka bersama. Sekali lagi sama-sama katakan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan kekuatan dalam hidup kita, saudaraku. Itu sebabnya apapun pergumulan kita pada hari ini, biar semua kita boleh menyanyikan pujian bagi Tuhan. Katakan amin. Sorakan haleluya. Yeay.
datang di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Haleluya. Kaulah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengangkat kami saat kami jatuh, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Katakan lagi, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa. Mari kita angkat tangan kita, katakan lagi. Angkat tanganku, semua mengangkat tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Syukur Tuhan, surga bumi nyatakan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Sekali lagi sampai semua mengangkat tangan. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa Satan. Sekali lagi katakan lagi. Haleluya. Serahkan haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Kau layak menerima segala kemuliaan ya Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan kami yang maha besar, Kaulah Tuhan kami yang maha mulia. Engkau Allah yang luar biasa, El Shaddai, Allah maha kuasa. Mari nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Tak usah ku takut sebab Allah yang menjagaku.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memergang. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut sebab Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memergang. El Shaddai, El Allah Maha Kuasa. Sebab Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai Maha besar. Dia besar, berkatnya melimpah, El Shaddai. Dia Tuhan yang besar. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, Bapak Ibu, katakan El Shaddai.
Engkau Tuhan yang besar. Kami akukan Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami muliakan Engkau Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha mulia. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikanmu. Tidak ada yang dapat menyabaikan. Lebih dari segalanya kami cintakan. Lebih dari segalanya kami tinggalkan. Engkaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Lebih dari hidupku ku sembah Kau. Lebih dari kekayaanku ku sembah Kau. Lebih dari segalanya hanya Tuhan. Kau melebihi segalanya. Kau tak dapat tergantikan oleh apapun. Kau lebih dari segalanya. Kau segalanya. Kau sumber pengharapanku. Kau sukacitaku. Tuhan, Kau segalanya. Lawat umat-Mu Tuhan. Oh, bawa setiap hati lebih dekat kepadamu. Menyembah-Mu dalam hadirat-Mu. Menikmati kebaikan-Mu. Menikmati kasih-Mu. Oh, kami agungkan Engkau. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami cinta Kau. Kau segalanya bagi kami. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Oh, kami rindukan. Kami perlukan. Oh, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran.
inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami dibaharui dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada lawatan-Mu bagi kami. Dan Engkau menjamah kami, mengubahkan kami. Dan hanya Engkau yang kami tinggikan, yang kami agungkan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Amen. Tuhan, pada siang hari ini Bapa, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu. Datang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Agar kami mengetahui Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Hidup kami mengagungkan Engkau. Hidup kami menjadi terang. Hidup kami menjadi Amen. berkat Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang kepadamu. Amen. Diselamatkan dan dibenarkan. Dan datang bergabung beribadah kepadamu Bapa. Memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan kami percaya padamu. Urapan-Mu atas kami semuanya. Urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah bibir mulut hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Sehingga semuanya kami dikuatkan dan diberkati. Tuhan, hamba mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat. Karena firman-Mu berkata, kami mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami merdeka dari dosa, kami merdeka dari segala ikatan, kami merdeka dari segala sakit, penyakit, dan segala kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kami. Karena firman-Mu Tuhan menolong kami dan memberikan jalan keluar kepada kami. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus kita berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Lebih jelas nampaknya ini. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua sehat, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, juga kami menyapa Bapak Ibu yang ada di mana saja mengikuti ya ibadah ini secara online. Kami menyapa Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, dapatkan mujizat Tuhan dalam hidup saudara, dapatkan jamahan Tuhan dalam hidup saudara, dan kita percaya Roh Kudus ya menjamah saudara dimanapun saudara berada saat ini. Mari berikan saudaraku sikap hati yang benar dan dalam beribadah dimanapun saudara saat ini atau dalam keadaan apapun, karena Tuhan Yesus Maha Hadir. Dia Allah kita, Allah yang luar biasa. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kedekatan memberikan perbedaan. Ya, ada dua contoh pribadi ya yang kita dengarkan pada hari Minggu itu, yaitu Marta dan Maria. Marta itu sibuk melayani Tuhan, ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Tuhan Yesus dan murid-murid dan rombongan yang lain. Dia sibuk menyiapkan apa yang perlu untuk itu. Saudaraku, bukan kesibukannya yang dipersalahkan Tuhan, tetapi dia berkata, tidakkah engkau peduli Tuhan? Lihat saudara itu, suruhlah dia. Jadi kalau kita sibuk melayani, jangan sungut-sungut. Ya, mari kita melayani dengan apa yang ada pada kita, amin. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata, Maria mengambil bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Maria? Yaitu duduk diam mendengarkan Yesus. Duduk diam memperhatikan Yesus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus dia perhatikan. Saudaraku,
Oh, Tuhan Yesus berkata, itu tidak dapat diambil daripada dia. Jadi mari kita, oh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan sibuk saja melayani, tapi mari ambil waktu saudara untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dua hal ini harus dilakukan, ya, duduk diam di bawah kaki Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Saudaraku, pasti Tuhan memberkati kita dan ada hasilnya. Marta berdoa, sama isi doanya dengan apa yang disampaikan oleh Maria. Tapi Marta tidak begitu direspon Tuhan Yesus. Tapi dikala Maria berdoa dengan doa yang sama, oh saudaraku, Yesus masyul hatinya dan dia menangis. Ada respon yang berbeda. Biarlah kita semuanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ya, oh saudaraku, karena kalau kita dekat, semakin dekat kepada Tuhan, ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya, dalam hidup kita, dalam jawaban-jawaban doa kita, dalam hal-hal yang butuh pertolongan dalam hidup kita, Tuhan segera ya mendengarkan kita dan menolong kita. Nah Bapak Ibu, hari ini ya kita melangkah lagi lebih maju, kita belajar tentang rumah tangga. Apa Bapak Ibu? Rumah tangga. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, semuanya kita rindu rumah tangga kita berkenan di mata Tuhan. Dan itu merupakan dambaan dan harapan setiap orang-orang percaya. Rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang menjadi dambaan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun untuk terwujudnya rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan, diperlukan pemahaman yang benar tentang rumah tangga itu sendiri dalam pandangan firman Tuhan. Bukan dalam pandangan dunia ini, tapi dalam pandangan firman Tuhan. Bapak Ibu, ya, dikala saya mempersiapkan ini ada beberapa pertanyaan. Awalnya ada 8, tapi hari ini 5 saja kita selesaikan. Amin. Ya, ada pertanyaan, apa itu rumah tangga? Ya, yang muda-muda berkata, aku belum berumah tangga. Oh, pacar pun belum ada. Ayo dengarkan firman Tuhan ini sehingga saudara nanti masuk rumah tangga, saudara sudah siap melakukannya dan rumah tangga saudara harmonis langgeng sampai kakek nenek. Amin. Yang sudah berumah tangga mungkin agak-agak, wah mungkin sudah mulai tawar rumah tangga itu. Biar disegarkan kembali supaya kita paham apa rumah tangga itu menurut kehendak Tuhan. Amin. Sehingga kita bukan hanya sekedar menjalaninya saja, si sera-sera saja. Ya udahlah, mengalir saja, tidak. Ya, karena Tuhan mau rumah tangga kita itu memuliakan Dia. Dan lewat rumah tangga kita yang diberkati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, membuat pengaruh bagi sekeliling kita. Amin. Ya, enggak kita pun menginjil dari pintu ke pintu, tetapi orang lain melihat, wah rumah tangganya perlu ditiru itu. Harmonis mereka. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya apa itu rumah tangga? Apa yang dimaksud rumah tangga? Secara sederhana rumah tangga adalah suatu kumpulan yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak. Ya, ini artinya, ya, secara sederhana. Dan kenapa disebut rumah tangga? Bukan berarti ada rumah, ada tangganya. Kalau ada rumahnya nggak ada tangganya, berarti itu bukan rumah tangga. Seperti tempat kita ini, ya kan, nggak ada tangganya, langsung lantai 1 dapat. Dan banyak rumah saudara nggak bertangga lagi. Kalau zaman dulu ada tangganya. Tetapi rumah tangga itu disebut karena di dalam rumah tangga ada tingkatan sosial khusus, di mana ada ayah, ada ibu, dan beberapa anak. Yang berstatus yang paling besar kakak, yang berstatus paling kecil adik. Inilah sebuah tangga dalam tatanan keluarga. Amin. Jadi itu pengertiannya. Siapa pendiri rumah tangga? Apakah orang tua kita? Apakah hansip? Alkitab jelas menuliskan dalam Kejadian 2 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Boleh tampilkan di layar? Apa dikatakan? Kemudian Tuhan Allah berkata, tidak baik jika manusia itu sendirian saja. Ini terjemahan yang lain. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ya, Alkitab yang hidup.
Ini terjemahan Alkitab yang hidup. Dikatakan Tuhan Allah berkata, tidak baik jika manusia itu sendirian saja, seorang saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Bapak Ibu, Tuhan Allah menyatakan lewat firman-Nya ini bahwa menurut Allah tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sehingga Tuhan Allah menciptakan penolong baginya. Begitu banyak binatang, begitu banyak ciptaan yang telah dibuat oleh Tuhan Allah. Tetapi itu tidak cocok menjadi penolong bagi Adam. Harus Tuhan buat lagi penolong. Hanya sekedar penolong tidak, tetapi yang sepadan. Yang cocok dia, yang klop dia. Kalau ada kalau ada istri saudara di samping saudara, engkaulah penolong yang sepadan untukku, katakan pada dia. Ayo suami-suami, katakan pada istri saudara, engkaulah penolong yang sepadan untuk saya. Amin. Jadi bukan hanya penolong. Jadi yang mendirikan rumah tangga itu adalah Tuhan. Itu inisiatifnya Tuhan. Dan kapan rumah tangga pertama kali dibentuk? Rumah tangga merupakan institusi tertua yang ada sejak diciptakannya manusia. Jadi sejak ada dan Adam dan Hawa, Tuhan membentuk. Ini adalah lembaga yang pertama dibentuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang membentuknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi mari sadari, rumah tangga saudara adalah dalam perencanaan Tuhan. Amin. Rumah tangga saudara adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 27. Saya baca bagi kita semuanya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ia menciptakannya. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan Allah serupa dengan gambarannya. Memuliakan Tuhan. Dan Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, inilah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Tuhan Allah yang punya inisiatif menjadikan suatu keluarga, suatu rumah tangga, suami istri. Tuhan Allah yang punya inisiatif untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana supaya rumah tangga kita memuliakan Tuhan? Apakah cukup kita berleha-leha saja? Tidak. Karena ada fungsi rumah tangga yang diberikan Tuhan, yang dijadikan Tuhan. Ada fungsi rumah tangga yang kita jalani saat ini. Pertama itu tempat persekutuan. Jadi rumah tangga itu adalah tempat persekutuan. Amin. Alkitab mengajarkan bahwa rumah tangga harus merupakan tempat persekutuan. Bagi siapa? Bagi suami, bagi istri, dan bagi anak-anak. Bukan hanya sekedar datang, pulang kerja datang, mandi, makan, tidur, besok pergi lagi kerja. Bukan. Bukan hanya sekedar datang, say hello, baru selesai, tidur, besok pergi lagi. Tidak. Tetapi dalam rumah tangga itu ada persekutuan, saling menolong, saling membangun. Suami yang lemah, istri yang menguatkan. Istri yang lemah, suami yang menguatkan. Amin. Istri perlu pertolongan, nyuci dia udah 3 ember. Ayo suami angkat embernya dan kainnya jemur. Apa salahnya sih? Istri sibuk masak tangtung teng. Wah, apalagi ada PC-PC-nya, anaknya maksud saya, gendong lagi.
Apa salahnya suami sapu rumah dan ngepel? Istri-istri bilang, amin. Teruskan Pak, teruskan Pak. Ayo. Biar rumah tangga kita menjadi berkat. Amin. Ya kalau bapak-bapak datang dia dari kerjaan, jangan langsung tanya, kok terlambat? Lama kali pulang, dengan siapa tadi? Tanya dia, apa ku buat Pak, teh manis sama kopi? Di kamar mandi udah kusiapkan air panas untuk mandian bapak, mandi dulu ya. Wah, besok lebih cepat dia pulang. Senyumnya tambah lebar. Tetapi kalau sebaliknya kita berbuat, waduh kok cepat kali aku tadi pulang, maunya tidur dia tadi baru aku pulang. Kan udah jadi lain. Ayo, di rumah tangga itu ada saling membangun. Amin. Saling melengkapi. Ayo saling melengkapi dalam rumah tangga. Bukan berarti kalau dia lebih hebat, aku aja yang paling capek di rumah ini. Saling melengkapi. Saya kalau ditinggalkan ibu, saya terus terang, tinggalkan uang belanja saya karena saya makan terbang. Bahkan bisa nggak makan. Saling melengkapi. Saya lihat, saya perhatikan, saya pernah coba. Tang tong tang tong tong, dia masukkan ke kuali. Yang lain lagi dimasukkan, dikeluarkan enak. Saya coba. Saya masukkan ke kuali, keluarkan, cuman saya yang mau makan. Saling melengkapi. Amin. Dan keluarga itulah tempat persahabatan. Untuk keharmonisan rumah tangga Kristen, suami dan istri harus mampu menjadikan rumah tangga sebagai tempat persahabatan. Persahabatan yang baik, bukan untuk tempat permusuhan atau pertengkaran. Bersahabat dengan pasangan saudara. Jangan sebelum berumah tangga, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Sesudah berumah tangga, tartuk, tahu tartuk, tersandung. Apa dia bilangnya? Dia ada matamu. Mana matamu? Enggak kau lihat? Batu gitu besar. Ayo, jadikan rumah tangga menjadi tempat persahabatan. Dan agar persahabatan terjaga baik, dibutuhkan komunikasi yang baik. Ayo Bapak Ibu, anak-anak juga, mari memiliki komunikasi yang baik. Kalau pasangan kita lebih tinggi nadanya, diam. Jangan hadapi dengan nada tinggi, akhirnya akan runcing. Anak-anak kalau lagi mama lagi marah, saya tadi malam katakan sama pemuda. Karena perkataan kita berkuasa. Mama lagi, tenang saja. Ambil sapu rumah. Ada piring kotor langsung cuci. Dia duduk, ambil langsung minyak kayu putih. Kusuk kakinya, udah capek mak. Sebentar lagi dia bilang, makan apa kau nakku? Tadinya cerewet berubah jadi tanya makan apa. Jangan dibantah. Ayo suami istri juga jaga komunikasi. Nah, kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 24 32 sampai ya. Ayat 24 sampai 32. Ini agak panjang ayatnya. Tapi kita akan melihat ya bagaimana kita berkomunikasi. Nanti Bapak Ibu boleh baca karena setiap poin akan kita baca satu ayat. Yang pertama, buanglah dusta. Berkata benar seorang akan yang lain. Dalam ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama, buang dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Amin.
Suami istri jangan ada dusta, nggak ada tipu-tipu. Yang ada kebenaran, berkata benar, seorang akan yang lain. Karena kita ini sesama. Bapak-bapak kalau dapat uang tambahan, jujur dong sama istri. Tadi gajiku sekian, tapi aku dapat tambahan bonus sekian. Untukku bonusnya ya. Kan lebih enak ya. Daripada saudara segini jaga gajiku. Nah, kantongilah. Tapi saudara simpan yang lain. Gak jujur. Istri pun demikian. Aku tadi ke pasar lah. Beli ini, tapi kepingin aku beli sesuatu ini. Indah, cantik saya lihat, saya belikan. Jangan main tangan belakang. Jujur. Orang Batak bilang unang martanga pudi. Ya kalau nggak ngerti nanti tanya yang tahu bahasa Batak. Jangan kita diam-diam menolong, memberi kepada orang-orang yang dekat sama kita. Biarkan pasangan kita yang memberikan kepada orang yang dekat kepada kita. Dan sebaliknya terjadi. Ayo berkata jujur, buang dusta. Yang kedua, supaya komunikasi kita bagus, jangan berbuat dosa dalam kemarahanmu. Kayak mana marah nggak berbuat dosa? Jangan berbuat dosa dalam kemarahanmu. Ya, tidak mungkin tidak ada rumah tangga yang tidak pernah ada nada tingginya. Munafik kalau ada rumah tangga nggak ada nada tingginya, nggak ada marah-marahnya. Saya sama ibu walaupun kami sama-sama hamba Tuhan pernah juganya nada-nada tinggi. Tapi Alkitab berkata jangan berbuat dosa dalam kemarahanmu. Ayat 26 dikatakan apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Alkitab menuliskan. Dan dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berhari-hari bahkan berminggu-minggu nggak cakapan. Hati-hati. Dikala saudara SKT-an Yesus datang ke surga apa ke neraka. Paulus jelas menasihati, jangan padam amarahmu, jangan terbenam matahari sebelum padam amarahmu. Jadi sebelum jam 7 terbenam matahari ya, jangan ada lagi marah, jangan ada lagi SKT-an. Jangan nanti tidur satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur, atau satu di ruang tamu, satu di kamar. Itu belum padam amarah, hati-hati. Ini Alkitab menuliskan. Amin. Ayo mari kita lakukan. Paulus yang mengajarkan kepada sidang di Efesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah kita dalam rumah tangga kita, mari jangan terbenam matahari sebelum padam amarah kita. Amin. Yang ketiga, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada nama pinalo, pinahan lobu maksud saya, ya, sampai keluar dari mulut kita, sampai nama-nama binatang. Perkataan-perkataan yang tidak benar, tidak baik. Kita sendiri pun kalau kita sadari, ih, kok gitu ya? Saudaraku, untuk itu mari penuhi hati kita dengan firman. Sehingga tidak perkataan-perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita. Saya kerap bahkan beberapa kali mendengar ada orang mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Perkataan-perkataan yang enggak pantas. Nama-nama binatang. Bahkan saya sampai tinggalkan rumah makan karena kakaknya yang jual makanan itu berkata yang tidak enak sedengarkan kepada adiknya. Saya kira sekali. Ternyata berlanjut-lanjut. Saya bilang hilang selera makan saya, Dek, karena perkataanmu. Ubahlah pola berbicaramu. Karena itu adikmu, dia manusia. Dia berkata, ya saudara tahulah, gak pantas dari depan ini saya menyampaikannya.
Bapak Ibu, mari jangan putus komunikasi kita, jangan rusak komunikasi kita dengan pasangan kita, dengan perkataan-perkataan yang kotor. Oh, tadi malam kami belajar dengan pemuda. Biarlah perkataan kita itu manis, perkataan kita itu membangun, perkataan kita meneguhkan orang lain. Jangan ada perkataan kotor. Yang keempat, buang segala kepahitan, buang segala kegeraman, buang segala pertikaian, buang segala fitnah. Saya awalnya pencemburu, awalnya. Tetapi ada sahabat kami yang begitu memberikan nasihat pada saya. Sampai sekarang masih bersahabat. Bang, sejengkal daripadamu pasangan itu udah milik semua orang. Sedikit berteman dengan lain jenis dulu, saya udah beropini lain, berpikir lain. Sehingga itu membuat komunikasi kami rusak. Tapi saya berubah. Apalagi kami dua-dua melayani. Tapi itu pun dipimpin Tuhan, kami kalau melayani pasangan lawan jenis kami selalu bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk itu mari buang segala kepahitan. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan mau digosipi oleh orang lain. Saya lebih percaya pada istri saya daripada orang lain. Setan mau merusak rumah tangga kita. Setan mau merusak komunikasi dalam rumah tangga kita. Dengan memberikan perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan, bahkan fitnah. Mari buang semuanya itu. Dalam ayat 32 Efesus tadi. Efesus pasal 4 tadi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah, maaf saya ayat 31 ternyata. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi buang. Kenapa Tuhan suruh buang? Sebelum kita lahir baru, dalam hal itu kita diprogram. Marah, geram, kepahitan, fitnah, ngata-ngatai orang lain. Makanya Tuhan berkata, buang. Mari kita buang. Dan yang selanjutnya, yang kelima, ramah, penuh kasih mesra. Ayat 32 tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ayo Bapak Ibu, beberapa di antara saudara kadang, kok kayak gitu kalau dengar kami saling telepon. Karena saya, ya bahkan di handphone saya tulis, bukan istriku, cintaku. Jadi nomor istri saya, kalau saudara cari namanya di handphone saya nggak ada. Tapi kalau saudara hubungi cintaku, pasti dapat. Dan pernah heboh satu kantor, karena seseorang di antara kantor itu meminta nomor istri saya. Saya kirim, ternyata otomatis cintaku juga terkirim. Kenapa? Alkitab menuliskan, ramah, penuh kasih mesra. Jangan waktu pacaran mesra, sesudah berumah tangga mesra. Mesra, bukan mesra, mesra. Ayo, semakin lama berumah tangga, semakin manis. Semakin lama berumah tangga, semakin harmonis. Semakin lama berumah tangga, semakin rindunya menggebu-gebu. Jangan saudara lebih tahan pula duduk di kedai. Duduk di, ya,
apalagi ngusir ayam. Hus, ayamnya nggak ada. Sedangkan di rumah istri anak ada. Kalau ada bapak ibu di sini, bertobat. Kalau ada bapak ibu yang ikut ibadah secara online, bertobat. Jangan lebih lama di rumah tetangga ngerumpi dengan ibu-ibu yang lainnya. Suami pulang nggak ada tersedia makanan. Anak-anak pulang sekolah, mana makan pak? Masak dulu. Mana makan mak? Masak dulu. Ambil telur, ceplokkan. Saudara membuang-buang waktu. Ayo, mari miliki komunikasi yang baik di rumah tangga. Dan yang keenam, terakhir ya dalam poin ini, yaitu saling mengampuni. Dikatakan dalam ayat 32 ini, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak ibu mari mengampuni. Petrus pernah bertanya, Tuhan cukupkah aku mengampuni 7 kali saja saudaraku yang bersalah terhadap aku? Tetapi Yesus berkata 7 kali 70 kali 490 kali. Apakah pernah pasangan saudara salah kepada saudara 490 kali dalam satu hari? Seandainya pun pasangan kita, seandainya pun anak kita melakukan kesalahan 490 kali dalam satu hari, Alkitab menuliskan kita harus mengampuni. Pak, sudah bolak-balik dia menyakiti hatiku. Sudah bolak-balik dia menyengkelkan diriku. Gak nyanggup aku mengampuni. Seandainya Yesus berkata demikian pada saya dan saudara, kemana kita ini? Karena jelas Alkitab berkata, sama seperti Yesus mengampuni kita, menerima kita apa adanya. Bahkan sebelum ibadah ini pun, kalau kita renungkan, kita sudah melakukan dosa, tapi kita minta ampun sama Tuhan. Dibilangnya, husadak kok, gak layak kau beribadah. Gak begitu Tuhan bilang. Dia selalu mengampuni kita. Amin. Ayo Bapak, Ibu, mari saling mengampuni. Anak-anak kita berulang-ulang melakukan kesalahan, mengampuni. Memang ini tidak sanggup dengan manusiawi kita, tapi kita mohon kasih Tuhan. Karena Yesus sudah mempraktekannya, mengampuni kita. Berulang-ulang pun kita melakukan kesalahan, Dia selalu menerima kita. Dan untuk itulah rumah tangga ada, untuk saling mengampuni. Amin. Selanjutnya, rumah tangga itulah tempat menjalankan peran dan kewajiban. Rumah tangga merupakan wadah atau tempat yang Tuhan tetapkan bagi suami maupun istri untuk menjalankan perannya masing-masing. Bila suami istri mengerti perannya dan kewajibannya masing-masing, tidak ada pertengkaran. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Masing-masing kita tahu peran kita, masing-masing kita tahu kewajiban kita. Alkitab banyak menuliskan peran dan kewajiban suami dan istri. Kita akan lihat peran dan kewajiban suami, yaitu kepala keluarga, pemimpin rumah tangga. Dia harus mengasihi istri. Ayo suami-suami, angkat tangan saudara bersama dengan saya. Katakan, saya mengasihi istri. Mengasihi istri saya. Jangan istri orang lain. Efesus 5 ayat 25. Apa kata firman Tuhan ini? Suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya bagi jemaat. Wah, ini terjemahan Alkitab ya, yang hidup ya, AYH. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimana kita mengasihi istri kita? Seperti Yesus mengasihi kita. Ayo pemuda, nanti masuk rumah tangga sudah belajar firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Rela mati.
rela mati digantung di kayu salib, rela mengalami luka-luka, dihinakan, dicambuk berulang-ulang kali, disesah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Demikianlah kasih suami terhadap istri. Belum ada sini sampai membayarkan nyawanya untuk mengasihi istrinya, kan? Hanya kadang harga diri kita aja pun tersayat-sayat. Wah, siaku kita tersayat-sayat, masih melawan kita, masih menonjol, masih marah. Sedangkan Yesus mau mati di kayu salib, dan itu yang Tuhan mau. Kita mempraktekkan kasih kita, mengasihi istri kita. Masih kadang nada tinggi sedikit. Istri kita sudah suatu perkataan yang keras. Tapi biarlah hari ini kita berubah. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bahkan Kolose 3 ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini terjemahan yang lain. Ya sama isinya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau masih ada pakai tangan nampar istri, bertobat segera. Pakai apa yang didapat? Jelas Alkitab ini menuliskan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Ini peran dan kewajiban suami. Yang ketiga, masih ada beberapa poin. Ibu-ibu mungkin berkata, teruskan Pak. Iya, cocok kali firman Tuhan itu, suamiku itu. Untuk semua firman Tuhan ini, nanti perempuan juga, wanita juga, istri juga dapat perannya dan kewajibannya. Yang ketiga, menghormati istri. Hormat pada pasangan saudara. Walaupun Kejadian 2 ayat 18 tadi berkata, dia penolong, tetapi hormat. Dan sebenarnya, kenapa dia dibuat jadi penolong? Karena laki-laki tidak mampu sendiri. Dan penolong itu biasa lebih kuat daripada yang ditolong. Kalau saya punya utang 200 juta, ada orang menolong saya, berarti dia punya uang surplus 200 juta. Mungkin dia punya uang lebih daripada 200 juta, makanya dia bisa tolong saya. Kejadian 2 ayat 18, yang perempuan jadi penolong, tetapi karena dia lebih kuat. Bukan berarti dia menjadi dilecehkan atau direndahkan. Tetapi Alkitab hormati istrimu. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan firman Tuhan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau mandek-mandek berkat Tuhan dalam hidup bapak, ayo cek berapa hormat saudara pada istri saudara. Karena jelas Alkitab ini berkata, sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Teman pewaris. Supaya doamu jangan terhalang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini terlebih-lebih kepada peran suami. Ayo hormat pada pasangan saudara. Supaya doa kita jangan terhalang. Bapak-bapak, amin. Amin bapak-bapak. Yang selanjutnya, apa peran dan
kewajiban suami, memberi perlindungan. Ayo lindungi pasangan saudara. Tengah malam datang tamu, jangan istri yang buka, suami yang buka. Ada kecoa, ada ular, ada apa ya, suami yang berperan. Jangan pula istri yang sibuk matikannya, sedangkan dia udah takut dari tadi. Ayo, lindungi istri saudara. Efesus 5 ayat 28 dikatakan, demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Sebagaimana saudara mengasihi tubuh saudara, hai suami-suami, demikian saudara mengasihi pasangan saudara. Tetapi kalau saudara tidak sayang pada diri saudara sendiri, tubuh saudara, mustahil saudara bisa mengasihi pasangan saudara. Saudara kotori dengan rokok, saudara penuhi dengan tuang, saudara kotori dengan narkoba, jarang mandi. Kenapa? Main judi. Karena pemain judi yang paling tidak sayang dengan hidupnya. Tahan hanya makan Indomie berhari-hari, gak ganti pakaian, mandi pun tidak. Bagaimana dia sayang sama istrinya? Mari, Alkitab ini menuliskan, lindungi istrimu sama seperti engkau sayang pada tubuh. Selanjutnya, ya, ini poin yang kelima. Jangan ceraikan istrimu, apapun yang terjadi. Amin, bapak-bapak. Gak banyak bapak-bapak di sini ya. Kenapa? Alkitab menuliskan 1 Korintus 7 ayat 11. Dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Alkitab jelas mengatakannya. Mungkin waktu pacaran manis semua, sesudah menikah kelihatan boroknya, tetap Alkitab berkata tidak boleh ceraikan. Karena sekarang ini saya dulu sangat kagum dengan namanya orang Batak. Walaupun dia belum lahir baru, jarang menceraikan pasangannya. Jarang menceraikan, jarang saya dengarkan. Dia perjuangkan. Apapun sudah suamiku. Tapi sekarang sudah beberapa melakukannya. Tetapi Alkitab menuliskan tidak boleh menceraikan istrinya. Boleh baca lebih jelas? Alkitab yang menuliskan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Gak ada koma ya. Titik. Gak ada koma kan? Titik. Jadi apapun alasannya tidak boleh. Ayo. Kalau ada sesuatu bermasalah dalam rumah tangga kita, ayo cari jalan keluarnya. Doa. Untuk itu mari bangun hubungan kita, hai bapak-bapak. Sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Banyak hal yang belum kita pahami, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan. Sehingga hubungan kita semakin manis, semakin indah, semakin intim dengan Tuhan. Dan itu akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita untuk mengatasi setiap pergumulan persoalan dalam rumah tangga kita. Yang selanjutnya, hai bapak-bapak, Alkitab menuliskan meninggalkan orang tua. Jangan sikit-sikit pulang ke rumah mama. Gak ada beras, minta sama mama, minta sama bapak. Kalau gak ada beras di rumahmu, minta ke sorga.
Kurang uang belanjamu, minta ke sorga, bukan minta sama bapak, bukan minta sama mama. Kejadian 2 ayat 24. Boleh tampilkan? Kejadian 2 ayat 24. Apa dikatakan? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jangan lagi semuanya ngadu. Duanya menjadi satu, bukan 3 menjadi satu. Jangan ada orang lain, orang ketiga dalam rumah tangga saudara. Kalau ada pasangan lain yang ada di rumah tangga, itu udah parah. Rumah tangga saudara itu rumah tangga yang otonom, tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Karena dikatakan keluar dari ayah dan ibumu, meninggalkan ayah dan ibumu. Kalau kurang masih keuangan, berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk rumah tangga kita, Dia sumber kita, Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Mohon hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, apalagi kerjaan yang harus lakukan. Yang selanjutnya, apa peran dan kewajiban suami? Memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi Alkitab jelas berkata memenuhi kebutuhan keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8. Apa kata firman Tuhan ini? Kita baca bersama-sama. Akan tetapi jika seorang tidak memelihara sanak saudaranya sendiri, khususnya keluarga dekatnya, berarti ia telah menyangkali imannya. Ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Hai bapak-bapak, bertobat kalau istrimu yang cari makan. Saya bukan berkata kalau istri lebih banyak penghasilannya, tidak. Jadi kalau istrimu yang cari makan, istrimu yang memenuhi kebutuhan keluarga, bertobat. Kamu sibuk dengan hobimu, kamu sibuk dengan dirimu sendiri, kamu sibuk dengan teman-temanmu, sehingga tidak memenuhi keperluan, kebutuhan keluarga. Alkitab ini berkata berarti ia telah menyangkali imannya. Ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Ayo, mulai dari hal yang kecil. Seberapa rupiah yang kamu dapat, serahkan kepada istri. Doa lagi, doa bersama. Belum cukup, doa lagi. Belum cukup, doa lagi. Tanya Tuhan apa yang harus diperbuat. Istri-istri pun jangan langsung ya nada tinggi kalau suami membawa uang tidak seperti yang saudara harapkan. Doa. Ayo Pak, kamu bisa, pasti diberkati Tuhan. Ayo bapak-bapak, mohon doa restu istri saudara jika saudara beraktivitas keluar. Ibu-ibu sesibuk apapun, ayo pegangan tangan dengan suami saudara, berkati dia. Doakan supaya setiap apa yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Itu beberapa peran dan kewajiban suami. Sekarang kita melihat peran dan kewajiban istri. Pertama, istri itu penolong, bukan perongrong. Hati-hati. Istri itu penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong baginya. Penolong. Suami lambat, tolong dia supaya cepat. Suami agak tidak cekatan, dia tolong dia biar lebih cekatan. Suami kurang inisiatif, tolong dia supaya punya inisiatif. Bukan jadi mengata-ngatainya kepada orang lain. Itu namanya perongrong, bukan penolong. Tolong dia.
Mungkin wajahnya sudah wow, tegang dari luaran sana. Sampai ke rumah tanya, kenapa Pak? Apa yang perlu kutolong? Jangan langsung sumpet. Sampaikan semua masalah-masalah saudara kepadanya. Sedangkan wajahnya udah beda dari tadi pagi dia waktu dia pergi. Seperti saya bilang tadi, Pak, udah kumasakkan air panas ya, mandilah. Di kamar mandi sudah kubuat. Anduknya udah ada di situ. Baju bapak pun sudah ada baju gantinya. Siap itu, di meja makan ada makanan ya Pak. Mau makan dulu atau minum kopi dulu? Teh manis kubuat Pak. Serasa muka panjang tadi jadi berubah. Yang gadis-gadis ini senyum-senyum dia. Selaku berubah jadi penolong. Yang kedua, peran dan kewajiban istri. Pengatur rumah tangga. Istri jadi pengatur. Ya, kadang bapak-bapak pulang sepatu di mana-mana, berkeltaan, piringan tadi mana. Istri yang tinggal di rumah atur. Bahkan mungkin peran istri, ya penghasilan istri lebih besar, tetapi ini peran istri. Adakan waktu saudara. Titus 2 ayat 5 dikatakan, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Apa dikatakan di sini? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayo istri-istri, hiduplah bijaksana. Secapek apapun saudara dari pekerjaan, ada waktu di rumah. Ya, apa yang bisa dibereskan, bereskan. Aturkan tugas anak-anak. Sehingga bukan hanya ibu-ibu saja yang capek. Karena dikatakan di sini pengatur rumah tangga. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Bapak Ibu, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan peran istri dan kewajiban istri, ini peran istri, yaitu istri itu penyinar kemuliaan laki-laki. Kalau penampilan istri saudara gak menarik, yang salah itu bukan istri, suami. Kalau panjang muka istri saudara, yang salah itu bukan istri saudara, suami. Karena jelas dikatakan di sini, penyinar kemuliaan laki-laki. Ayo suami-suami buat istri saudara tersenyum. Walaupun bedanya pipa nomor 5 pun, tetapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan karena mahalnya. Tasnya nggak Hermes, kita beli dari Pancur Batu pun nggak ada persoalan. Tapi kemuliaan Tuhan terpancar. Bukan masalah harga. Dalam 1 Korintus 11 ayat 7 dikatakan, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Amin. Ibu-ibu, jadi apapun yang terjadi di rumah, tetaplah keluar dari pintu rumah dengan senyum yang lebar. Ya, apapun kondisi di rumah, keluar penuh dengan sukacita. Amin. Ya, selanjutnya, ya, dikatakan peran perempuan itu mencegah suami berbuat zina. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 5 dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama, untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Ayo istri-istri, penuhi peran saudara, sehingga suami tidak mencari yang lain dalam hidupnya.
Jangan berjauhan. Seperti saya sampaikan tadi firman Tuhan tadi, kalaupun ada pertengkaran sedikit-sedikit, jangan sampai terbenam matahari sebelum amarah padam. Selanjutnya, peran dan kewajiban dari istri. Tunduk pada suami. Iyalah Pak, kalau cocok kurasa tunduk aku. Kalau nggak cocok kurasa nggak mau aku. Alkitab berkata tunduk pada suami. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Apa rupanya kata Abraham? Bilang ya, aku ini abangmu. 2 kali Abraham bilang begitu. Jangan bilang aku suamimu. Kalau dibilang nanti, kau bilang nanti aku suamimu, dibunuh aku. Tapi bilang aku ini saudaramu, abangmu. Apa yang Sarah buat? Taat. Patuh dia. Karena kepatuhannya, kegentaran dari Tuhan. Jadi atas orang yang mengambil Sarah itu mau menjadikannya jadi istrinya. Raja itu, penguasa pada saat itu. Takut akan Tuhan. Dan dia dapatkan penglihatan, mimpi dari Tuhan. Dia kembalikan Sarah. Apakah Sarah saja dikembalikan? Tidak. Mereka mengembalikan Sarah dengan banyak lembu, dengan banyak kambing, dengan banyak domba. Ketaatan istri memberikan berkat kepada suami. Tunduklah. Lain hal kalau dosa. Tetapi ini tunduk. Tunduk pada suami. Jadi mari ibu-ibu tunduklah. Mungkin kita lebih cerdas, kita lebih pintar, nggak apa-apa. Tapi kalau suami berkata itu, lakukanlah, patuhilah. Saudara sudah sampaikan pendapat saudara, saudara masih ngotot, ikutilah. Amin ibu-ibu. Gak banyak bilang amin. Nasi botohodo isi suamiku. Ayo, supaya suami saudara dapat berkat. Dan hormati suami saudara. Ini yang terakhir. Rumah tangga juga adalah tempat perlindungan bagi anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita nyaman di rumah tangga. Di tengah-tengah rumah tangga kita. Dan biar kita menerima apa adanya anak kita. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Terima dia apa adanya sehingga dia betah di rumah. Ada pepatah bahasa Indonesia berkata, rumahku adalah istanaku. Bukan bentuknya, tetapi kenyamanan karena orang tua harmonis, orang tua menerima anak sebagaimana apa adanya, dan orang tua menjadi tempat perlindungan. Ngadu dia kita dengarkan, kita berikan telinga. Sehingga dia nyaman di rumah. Dan rumah tangga juga tempat pendidikan. Ayo bapak ibu jadi contoh bagi anak kita. Jangan saudara berkata berdoa anakku, baca firman anakku, saudara tidak pernah berdoa. Saudara tidak pernah baca firman. Jangan cakap kotor anakku, tapi saudara dia terlambat pulang, cakap kotor yang keluar. Bapak-bapak yang punya anak, ya mungkin saudara masih terikat dengan rokok saudara. Nakku jangan merokok. Saudara bilang jangan merokok, sebentar lagi belikan rokok dulu nakku, rokok bapak. Mana ada kuasanya?
Ayo kita yang menjadi teladan. Bapak Ibu, pembelajaran yang paling cepat, pendidikan yang paling cepat didapatkan anak-anak yaitu di rumah. Umur berapa anak kita masuk TK? 5 atau 6 tahun. Sebelumnya siapa yang mendidik? Kita. Dan anak-anak itu seperti, ya sekarang nggak ada lagi kaset kosong ya. Plastis kosong. Ya, kalau masukkan plastis, apa dimasukkan ke dalam plastis itu dari perangkatnya atau dari komputer, itu yang masuk. Demikian anak-anak, dilihatnya kita berdoa, dilihatnya kita manis cakap kita, itu yang terekam kepadanya. Jadi mari Bapak Ibu, rumah tangga adalah tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Dan rumah tangga adalah tempat jawaban setiap masalah persoalan dalam hidup anak-anak kita. Saya pernah mengunjungi 3 nanyanya, 2 bermasalah. Ada lebihnya 1 on. Saya bertanya, Bi, kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Segi uang mereka ada, tidak kurang. Aku yang salah anakku, bapakmu yang salah anakku. Kenapa rupanya? Dikala dia datang, dibawanya bukunya. Pak, Ma, bagaimana ini? Kami bilang, kesanalah, capek kami. Gak ada waktunya dengan bapaknya. Gak ada yang menolong dia untuk mengerjakan PR-nya. Nggak ada tempat curhatnya, masalah di sekolah, masalah pertemanannya. Sekarang hampir 35 tahun. Sulit kita berkomunikasi dengan mereka. Sedih hati saya. Tapi biar itu jangan terulang di antara kita. Amin. Berikan telinga saudara buat anak saudara. Secapek-capek apapun saudara dari pekerjaan, kalau dia datang, Pak, katanya, apa anakku? Bila perlu gendong dia. Kalau masih bisa digendong. Bapak Ibu, karena rumah tangga lah tempat dia mendapat jawaban. Jangan nanti di rumah tangga dia nggak dapat jawaban, dia pergi dengan yang lain. Saudara yang susah. Karena dia tidak dapat jawaban di rumah. Ayo berikan waktu kepadanya. Amin. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai lembaga yang ditetapkan oleh dan disahkan oleh Tuhan, rumah tangga itu harus dihargai dan dihormati. Menghormati rumah tangga berarti memimpin rumah tangga tersebut guna kemuliaan Tuhan. Rumah tangga kita seperti yang Tuhan kehendaki, itu mempermuliakan namanya, itu untuk meninggikan namanya. Sehingga hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, semuanya kita suami istri menjadi kesaksian. Mungkin kita tidak dari pintu ke pintu, tetapi pintu-pintu tetangga melihat, isi rumahnya melihat, oh itu rupanya rumah tangga Kristen yang sesungguhnya. Karena kita melakukan apa yang disuruhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan mengabaikan betapa pentingnya dan betapa pentingnya kita mengerti dan menjalankan dengan baik peran dan kewajiban masing-masing suami istri. Sehingga rumah tangga kita terhindar dari konflik, terhindar dari pertengkaran, terhindar dari perselisihan. Dan Bapak, Ibu, anak-anak kita perlu perhatian yang serius. Perhatikan dia. Saya kadang ganggu PB kalau saya lihat wajahnya nggak enak datang ke rumah. Ada apa anakku? Apa yang perlu Bapak bantu? Sampai dia senyum. Kadang dia lebih terbuka sama mamanya. Saya turun, saya bilang, Ma, tolong lihat anakmu. Sampai dia tersenyum, sampai dia bisa cerita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak kita di luar sekolah. Ada temannya, ada gurunya, ada masalah pelajarannya. Ayo perhatikan dia dengan serius. Karena itulah bagian tanggung jawab kita kepada Tuhan.
Dan perhatian kita membentuk anak-anak kita sebagai generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga generasi selanjutnya adalah generasi yang takut, yang percaya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita jadikan hidup kita menjadi teladan. Maukah Bapak Ibu menjadikan hidup kita menjadi teladan bagi anak-anak kita? Amin. Amin. Bagi anak-anak kami, ayo doalah bagi orang tua kita. Berdoa bagi mereka, patuhi mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semuanya kita diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bolehkah suami istri bergandengan tangan? Suaminya gandeng tangan istrinya. Mari Bapak Ibu kita membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Agar kita dan seisi rumah kita boleh beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak juga hormat kepada orang tua. Mari nyanyikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang suaminya belum selamat, saudara percaya dengan iman, atau istri yang belum selamat percaya dengan iman, saudaraku, mereka juga suatu saat nanti kita boleh bergandengan tangan bersama di hadirat Tuhan, bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari imani anak-anak kita yang belum datang kepada Tuhan. Percayai satu orang selamat, seisi rumah selamat. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Boleh di layar saudaraku. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Gelombang badai hidup coba
percaya kepadamu. Biar hidup kami jadi berkat, keluarga kami memuliakan Engkau, keluarga kami mengasihimu, keluarga kami melayanimu. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala, bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Amin. Dan kami rindu Tuhan seluruh keluarga kami Tuhan melayani Engkau. Amin. Tuhan kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan kami melihat fungsi rumah tangga Tuhan. Kami mau rumah tangga kami berfungsi seperti apa yang kami dengarkan Tuhan. Amin. Dan kami menjalin persahabatan komunikasi yang baik di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan kami menanggalkan dan membuang segala hal yang mengganggu komunikasi kami semakin baik Tuhan. Tuhan agar kami menyukakan Engkau, rumah tangga kami menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Dan rumah tangga kami menjadi kesaksian, menjadi berkat. Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan di antara umat ini Tuhan, rumah tangga mereka kurang manis dari sebelumnya, lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan, semuanya menjadi pelaku-pelaku Amen. firman-Mu Tuhan. Amin. Dan hari-hari ke depan kami melihat semua rumah tangga kami semakin harmonis. Amin. Semua rumah tangga kami semakin manis Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengubahkan, Tuhan membaharui lewat kebenaran firman. Amin. Syukur bagimu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus setan, iblis, roh jahat Dalam nama tidak boleh Yesus. mencuri berkat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, segala sombong, kekuatan, dalam nama Yesus, tinggalkan kami semuanya. Dalam nama Yesus, dengan rendah hati Tuhan, kami berserah, kami mengakui firman Amin. dan melakukan firman Amin. Tuhan. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang sakit? Atau ada saudara yang baru pertama hadir tempat ini? Tidak ada. Puji Tuhan, serahkan kepada yang bertugas selanjutnya.